Sudah recording. Kalau waktu kita sisa 4 menit lagi, kita mulai. Pak Arsad silakan beraktivitas, lanjutkan Pak Arsad sambil monitoring. Ya, Bapak Ya, Pak. silakan Ya, lanjutkan saya perjalanan. sebentar. Ya. Dan sekarang juga kita sudah live streaming ya dengan YouTube. Itu sudah tersambung dengan YouTube. Jadi pertemuan kita ini bukan main-main ya Bapak Ibu. Inilah kelebihan PMM karena kita bisa nyambung dengan YouTube ya, live streaming. Baiklah Bapak Ibu, kita ini minus beberapa teman. Kan di dalam ini ada admin satu tambah satu 4, jadi baru 10. Jadi baru 10 CGP hadir. Ya, diharapkan CGP lain bisa menghubungi temannya supaya bisa bergabung di dalamnya. Ya, ada berapa teman? Kita ini beranggotakan 19 orang ya. Cukup banyak di 2 PP tambah 1 Pasil tambah admin 1 jadi 4 jadi 15. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, saya beri informasi lebih awal bahwa agenda kita pada hari ini itu adalah memanfaatkan forum diskusi ya. Memanfaatkan forum diskusi untuk membahas atau mereview materi-materi yang pernah kita baca, kita lewati mulai dari Alur Merdeka, mulai dari diri, sampai kepada eksplorasi konsep mandiri dan forum diskusi. Jadi ada dua di eksplorasi konsep ini, ada dua, ada eksplorasi konsep mandiri, itu tugas-tugas mandiri yang diunggah, diupload di LMS. Kemudian forum diskusi, kita akan mendiskusikan beberapa agenda-agenda penting termasuk implementasi pemikiran kritis dan filosofik ya Dewantara. Selain daripada itu, kita mencoba menyandingkan dengan filosof filosof legenda pendidikan kita, Nenek Malomo. Mana yang lebih legend antara Ki Hajar Dewantara dengan Nenek Malomo dalam hal apresiasi terhadap pendidikan. Nah, itu kita akan banyak diskusi. Baiklah, 1 menit awal kegiatan kita. Jadi ini nanti eh, skenario-nya pertama kita buka bersama, kemudian kedua dipimpin doa, teman salah seorang memimpin doa, lalu yang ketiga kita masuk pada sesi perkenalan. Perkenalan dalam perkenalan itu cukup menyebut nama, asal sekolah, kemudian alamat, ya. Jadi jelas simpel ya. Jadi status PNS-nya apakah ASN atau P3 atau honorer itu. Jadi satu menyebut nama, kemudian kedua asal sekolah, lalu yang ketiga alamat tempat tinggal domisili sekarang, kemudian yang keempat itu adalah statusnya. Iya, oke Bapak Ibu, karena pas jam 13.30 mari kita bersama-sama membuka meeting pertemuan kita pada siang hari ini, tanggal 19 Maret 2024, tepatnya hari Selasa. Kita buka bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan berkah Bismillahirrahmanirrahim. 6 bulan, berkah 6 bulan ke depan kita sama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Oke, baiklah Bapak Ibu.
Mungkin kita perlu dulu berfoto awal sebagai saksi bisu ya, berfoto, eh, layar-layarnya dibuka, on kamera semua, jangan ditutup kameranya ya. Iya. Ada yang mau berfoto, tukang foto ada satu orang atau tidak ada? Kalau tidak ada, biarlah saya yang eksekusi. Tunggu dulu, ini masih ada teman baru masuk. Ya, biarkan masuk dulu teman. Nur Afiat, Ibu Nur Afiat bisa jadi, ya silakan Nur Afiat dipoto teman-teman. Oh iya Baru Pak. di-share di grup. Iya, oke. Oke siap. Tapi Bapak Ibu bisa dibuka semua on Iya. kameranya Bapak Ibu. Apa que boleh pasal? Ya, oke. Gaya bagaimana dulu Pak pertama? Ya gaya optimis saja lah. Ya Optimis gaya saja lah. optimis saja. Oh, Oke. gaya optimis. Oke, 1, 2. Oke. Terima kasih Ibu Nur Afiat. Baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada siang hari ini kita akan mulai sesi forum diskusi. Kegiatan kita ini tentunya lebih afdalnya kalau diawali dengan doa ya. Saya kurang tahu siapa di sini ustaz-ustaz ini. Ini wajah-wajah muslim, wajah-wajah berpuasa semua ya. Adakah yang mau memimpin doa, teman-teman? Satu orang menjadi relawan. Iya, Pak Ilyas, mungkin Pak Ilyas. Silakan Pak Ilyas kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah wabarakatuh. sejenak kita Warahmatullahi marilah sejenak wabarakatuh. kita mendukung kepala berdoa Assalamualaikum warahmatullahi semoga wabarakatuh. keseharian kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami pada hari ini. Kami calon guru penggerak melakukan kegiatan pertama kali di Zoom ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini berkah dan rahmat buat kami semua ya Allah. Mudahkanlah segala urusan dan langkah-langkah kami ke depannya selama 9 bulan ini ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kami dalam menjalankan segala aktivitas, baik aktivitas puasa kami, baik aktivitas kesehatan kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, Engkaulah yang mendengar, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilyas atas doa memimpin teman-teman. Jadi kita akan mulai perkenalan dulu. Coba pertama tes dulu semua resennya ya. Iya, resen dulu. Ayo munculkan semua resennya dulu. Iya, Pak Ilyas sudah, Pak Ridwan, Rosmina, saya lihat Vicky Sasmita, Melinda, Rasmini, Isma Dewi, iya. Siapa lagi nih belum muncul ini resennya ya? Ini mau anu ya? Ini Padli Bendoro ini gimana ini Bendoro ini? Belum muncul ini Padli Bendoro. Vicky Sasmita juga belum resen ya. Sudah tadi Pak. Tidak ditemukan resennya, itu ada gambar-gambar tanda tangan, gambar tangan itu ya.
Siapa ya? Nah, itu diklik saja itu. Suarni juga belum resen juga. Oke. Oke, turunkan ya. Diturunkan semua. Iya. Ya, oke, Sudah, terima Pak. kasih. Oke, terima kasih. Turunkan saja resennya. Oke. Berarti Anda masih hidup karena masih Anda melambaikan tangan ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang tenggelam di air itu kemudian melambaikan tangan itu berarti masih hidup itu. Ya. Oke, sekarang karena saya mau lihat kehadirannya, dengar suaranya, tentunya saya akan persilakan memperkenalkan diri, nama, kemudian asal sekolah, alamat tempat tinggal, kemudian status ASN-nya. Tak usah disebutkan status pernikahannya dengan anaknya ya. Ya, itu urusan pribadi. Saya mulai dari Ambil dulu Andi ikannya. Wahyuni. Ada Andi Wahyuni? Silakan Andi Wahyuni. Hadir, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andi Wahyuni, asal sekolah UPT SD Negeri 8 Oting. Alamat Pujo, Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Status untuk saat ini masih status honor, tapi sudah lulus P3K tahun ini, yang tahun lalu. Sekian dari perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Saya dengar suaranya kayak orang berpuasa ya. Suara-suaranya ya. Saya pindah ke Ibu Eli Linda ya. Terima kasih Ibu Eli Linda apresiasinya kepada saya. Iya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman. Perkenalkan, nama saya Eli Linda dari UPT SMP Negeri 2 Pituriase. Alamat tinggal di Pangkajen. Ya, adalah signal Eli Linda. Iya, terima kasih Ibu Eli Linda. Ya. Status kepegawaian PNS. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Eli Linda. Walaupun sempat terkena signal, tapi saya masih sempat mendengar suaranya yang sautnya ya gitu. Ini Pak Hase Usman ya, Bapak ya, Bapak Hase Usman. Silakan Bapak Hase. Bapak Hase. Ini Bapak Hase tidak ada ya? Ini bisa mempengaruhi ini penilaian keaktifannya ya. Ada Pak, ada Pak Hasa Usman, cuma mikrofonnya tidak diaktifkan. Ada manusianya? Ada oke lah, kalau tidak nanti kita lewati Ibu Melinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda A, asal sekolah UPT SD Negeri 2 Mojong. Alamat rumah Bendoro, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidendreng, Kabupaten Sidendreng Rapang. Status saya Pak saat ini masih honor. SD apa, Melinda? SD Negeri 2 Mojong Pak. Oh, 2 Mojong ya. Oke. Iya. Masih ya? Terima kasih Pak. Masih. Assalamualaikum. Bapak Muhammad Ilyas. Silakan Bapak Muhammad Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas. Bertugas di SMP Negeri saya di Batu, Kecamatan Pituriase, Baruku. Status guru tetap atau PNS di SMP Negeri 5 2 Pitue. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
status lainnya nanti Pak Ilyas sendiri yang memperkenalkan ya. Iya. Oke, saya lanjut. Ibu Novita Sari Rustan. Ibu Novita. Iya Pak, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Rustan, asal sekolah UPT SD Negeri 1 Atas Dendre, alamat Pangkajene, status honorer. Kasih Pak. Sekolahnya di mana Ibu Novita? SD 1 Atas Dendre Pak. Oh, 1 Atas Dendre ya. Bolak-balik Pak. Oke, terima kasih Pak Ibu Novita. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Ridwan, tempat bekerja SMP 4 Puturiawa, asal Rapang, status guru tetap. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan ini bolak-balik Rapang Pak Ridwan? Tidak Pak, lebih sering di sekolah Pak. Oh iya, sudah punya tempat istirahat ya di sana. Ya. Oke Pak Ridwan. Ibu Rusmina. Ya, silakan Ibu Rusmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmina, unit kerja UPT SD Negeri 1 Mojong, alamat Bendoro, Desa Talumai. Duitnya pakai Kang. Iya. Status honor. Guru honor ya Rusmina. Tuh sudah P3 Kak? Belum lulus tahun ini Pak. Belum lulus. Mudah-mudahan Tapi tahun kamu ini lulus di sini. Kamu lulus di sini berarti kamu hebat. Karena orang yang masuk di sini tidak sembarangan. Ya. Ibu Rusmini Japar. Mana Rusmini Japar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sementara dalam perjalanan. Ya, perkenalkan, saya Rosmini, asal dari Kabupaten Bone, namun sekarang bertugas di UPT SD Negeri 2 Belawai, Sdn Rapang. Alhamdulillah sekarang saya sudah PNS. Terima kasih. Tolong diulangi dulu karena saya ada pencarian. Ya Rosmini, ulangi dulu. Iya Pak. Diulangi dulu Ibu Rusmini. Ini ada menakar. Ya. Baik. Saya perkenalkan kembali. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Rosmini dari UPT SD Negeri 2 Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Dendeng Rapang. Kebetulan saya asalnya dari Kabupaten Dendeng, alhamdulillah setelah bertugas di mana tadi itu Hense Belawai, dan sekarang alhamdulillah sudah punya PNS. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ibu Rusmini ya. Luar biasa perjuangannya dari Bone ya. Gitu. Saya pindah ke Ibu Suwarni Ariga. Ibu Suwarni ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni, tempat tugas UPT SD Negeri 1 Belawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, alamat Desa Buntu Buangin, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidenden Rapang, Sidrap Timur ya Pak. Status alhamdulillah sudah pegawai negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pindah ke Sahruni ya. Sahruni. Perempuan Sahruni, silakan. Silakan Sahruni. Buka mikrofonnya Sahruni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahruni, tempat tugas PT SDN 4 Wilayah, alamat Dusun 1 di Kecamatan Pitu Kasek, Kabupaten Sidin Rapang. Status masih honor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Di mana wabarakatuh. itu di mana SD-nya? PT SD 4 Belawai, Pak. 4 Belawai. 4 Belawai. Wah, jauh Ya. banget itu. Kecamatan Pitu Riase. Iya. Berarti PP-nya Pak Arsat ya? PP-nya Pak Arsat, PP-nya ya? Iya, Pak. Iya. Karena dia orang Pituriasa ini. Ya, oke. Iya, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Wiki Sasmita. Ya. Ibu Wiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wiki Sasmita. Unit kerja saya di UPT SD Negeri 4 Bila, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidin Rapang. Alamat saya Bola Bulu, Kecamatan Pituriase. Status saya masih honorer. Terima kasih. Oke, Bola Bulu jauh itu Mampisa ya? Iya, Pak. Bola Bulu Pak, kalau mau ke Mampis. Iya. Kasih, Pak. Hamdana laki-laki atau perempuan? Baik, Pak. Oh, laki-laki. Iya, Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdanaha, tempat tugas UPT SD Negeri 8 Lancirang, alamat rumah BTN Ponrangai, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidin Rapang. Status masih honor. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hamdana. Isma Dewi Murni. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isma Dewi Murni. Unit kerja saya di UPT SMP Negeri 1 2 Pitue. Kemudian alamat saya di Tanduk Tedong, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidin Rapang. Kemudian status saya saat ini masih honorer, dan doakan semoga insya Allah tahun ini dapat SK P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ibu Isma. Kemudian kita pindah ke PP. Saya mulai Pak Arsat dulu. Silakan Pak Arsat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya, fasilitator nasional dan fasilitator pertama di Sidrap Guru Penggerak, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Latif MPD. Perkenalkan, ya saya, nama lengkap saya Muhammad Arsat Darwis, Eskom MPD. Ya, ditugaskan di UPT SMP Negeri 4 Pituriase, Desa Belawai, sebagai kepala sekolah. Dan saat ini saya sebagai PP membawahi 7 CGP yang sementara berjalan di angkatan 10. Istri baru 1, anak juga baru 1, ya istri juga kepala sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sementara perjalanan. Iya, selamat. Jadi anak 1, anak kepala sekolah. Ya itu. Bapaknya kepala sekolah, mamanya kepala sekolah, anaknya juga kepala sekolah. Sekarang Ibu Nur Afiat. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih kesempatannya Bapak Fasilitator, Pak Haji Abdul Latif, dan teman-teman CGP hebat. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nur Afiat Budiman. Kalau nama panggilannya biasa Ibu Vivi. Saya guru bahasa Inggris, I'm an English teacher, sama dengan Pak Ridwan di sini. Ya, saya mengajar Bapak Ibu di UPT SMP Negeri 4 2 Pitue, Ponrangae.
Dan status alhamdulillah sudah lulus P3K tahun kemarin Pak 2023, insya Allah tahun ini dapat SK. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Luar biasa ya, apresiasi. Kalau Nur Afiat itu kakeknya itu adalah kepala sekolah saya dulu di SMA tahun 90 ya, Pak Iya, Haji Pak. Damis saya. Kalau bapaknya Nur Afiat itu Wah. Pak Budi teman saya ngobrol dulu. Teman ngobrol ya. Ya, dan tante-tantenya itu berapa orang saya sempat ajar. Oh ya, Tante Ida. Saya ingat sekali. Ya oke. Ya, Pak. Ini siapa yang masih ada satu orang ini belum dipersilakan ya. Ada anggota baru ini. Ada sudah semua. Ada ini saya lihat di grup WA nomornya 0242. Atas nama siapa itu? Nomor terakhirnya 0242 di anggota grup 98. Oke, kalau tidak ada baiklah Bapak Ibu. Pada hari ini pada sore hari ini kita akan membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap trilokanya, yaitu ada 3 filosofinya, dan kalau kita mencoba mengkaji secara diakronis antara dua samang Nenek Malomo dengan samang Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu bisa melihat siapa yang lebih legend, siapa yang asli pemikirannya, apakah Nenek Malomo atau Ki Hajar Dewantara. Hanya karena Nenek Malomo tidak terpublikasi secara internasional, tapi dia terarsip di Leiden University. Waktu saya kuliah pertukaran mahasiswa internasional ASEAN Jepang, saya pernah belajar di CIL, Summer Institute Languages, itu kurang lebih 9 bulan. Itu salah satu program tinggi pertukaran mahasiswa internasional diisi oleh orang-orang hebat di dunia. Pada waktu itu sempat titip belajar di Università di Cattolica Italiano, Vatikan gitu, dengan Kyoto University Jepang. Jadi banyak pengalaman, makanya wajar saja kalau saya banyak direkrut oleh lembaga-lembaga internasional kayak USAID, United States Agency Indonesian Development USAID, pernah menjadi fasilitator Amerika selama 10 tahun, itu 2005 sampai 2015, kemudian menjadi fasilitator Australia, itu 2007 sampai 2017 closing dongnya, kemudian dikontrak berbagai lembaga internasional termasuk JICA Jepang, ID New Zealand, kemudian IRD International Development, ID, tetap di Asian Foundation, itu termasuk sekolahnya Pak Arsat itu sekolah bantuan Australia. Nah di situ saya fasilnya dulu waktu itu. Sekolahnya Pak Ridwan juga itu Bulu Centrana itu sekolah Australia. Iya, Bulu Centrana itu sahang atau berkat pertemanan saya dengan Katie Lawrence, teman saya di Australia, kita menghadirkan beberapa sekolah bantuan Australia, itu semua hibah-hibah Muslim Australia, itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya lagi di kontrak International Relief Development IRD di Jerman ya, di Jerman, dan bekerja sebagai tim pengajar juga. Itu profesi saya sebagai seorang pengawas sekolah selama 24 tahun ini. Saya pengawas sekolah pas 24 tahun ya, Maret. Saya diangkat pengawas tahun 2000. Nah, itu dari. Jadi saya jadi guru tahun 80-an. Ya, 80-an pertama tahun 88 sampai 90 saya di Wajo. Kemudian 90 saya di Sidrap. SMA Pangsit sampai tahun 2000, dan 2000 jadi pengawas sekolah, sampai sekarang masih jadi pengawas sekolah. Selebihnya saya akademisi, saya dosen di berbagai program tinggi di Sidrap, di antaranya STKP Muhammadiyah Rapang sekarang sudah berubah menjadi Unismu, kemudian Stikes atau Stikes Muhammadiyah sekarang berubah menjadi Itkes Muhammadiyah Sidrap, kemudian STKP Petrang Kanaan
kemudian Institut Teknologi Pendidikan Bisnis, kampusnya Haji Rusdi Masa, kemudian Institut Baramuli Pindrang, STKP Baramuli Pindrang, dan Universitas Hasanuddin. Jadi saya juga dosen di Unhas, Unhas sudah lebih 4 tahun saya jadi dosen di sana, di Politeknik Pangkep juga. Jadi itulah 1 minggu bisa Anda bayangkan bagaimana padatnya itu kegiatan. Dan di sisi lain saya mengampu juga di beberapa provinsi penggerak ya, bukan saja di Sidrap. Di Angkatan 3 saya dapat Sidrap itu waktu, di Angkatan 3, Angkatan 4 itu Jambi, Angkatan 5 di Sumatera Selatan, Angkatan 6 di Sumatera Barat, kemudian Angkatan 7 di dapat Sulsel ya, Wajo ya. Kemudian 8 ke Jawa Barat, Angkatan 9 di Jawa Timur. Ya itu. Selebihnya saya Pasil Pemandu CPP juga, jadi menyemai para CPP, ya seperti Parsat. Namun dulu tidak pernah sempat ketemu Parsat dengan Ibu Norafia, karena saya lebih banyak berkiblat di Pulau Jawa. Nah, kemudian saya juga fasilitator, ya. Jadi fasilitator. Jadi kemarin ini fasilitator yang bekerja di Angkatan 10 ini saya fasilitasi kemarin untuk bersama persepsi begitu ya. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih buat Anda semua. Iya. Orang bilang neneknya fasilitator turun. Tidak juga ya. Ya santai saja lah ya. Oke, baiklah. Ada pertanyaan sebelum saya share materi? Karena kita hanya diskusi di sini. Kita sampai jam 15 ya, masih ada kesempatan nanti pakai ya di rumah. Persiapkan buka puasa ya. Oke, tidak ada. Saya share materi dulu ya. Dan katakan materinya sudah dilihat. Oke, Bapak Ibu sudah dilihat materinya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, selamat dalam ya, buka kamera karena itu kegiatan kita ini sedang live ya, live streaming ke YouTube. Ya, hanya beberapa Pasil yang mungkin live streaming karena ini juga dibutuhkan ilmu tersendiri ya, gitu. Siapa tahu nanti live streamingnya ini bisa dapat subscribe tertinggi ya, bisa dapat apa ya konten-kontennya. Oke Bapak Ibu, jadi kita akan membahas eksplorasi konsep. Jadi mungkin Bapak Ibu harus tahu apa itu eksplorasi ya. Eksplorasi itu explore ya. Ya, sesuatu yang sifatnya mengalir dari pemikiran kita, dari perasaan kita, dari pengalaman kita ya. Kemudian konsep itu apa ya? Ya, konsep itu sesuatu yang bersumber dari pemikiran ya. Ya, jadi konsep itu berasal dari logika kita, nalar kita ya. Itu nalar dari logika kita itu ditunjang oleh pengetahuan, pendekatan, metode, filosofi, yaitu konsep-konsep itu. Nah, konsep yang kita mau bahas di sini adalah refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana nantinya? Itu seru nanti ya. Oke, ini kita sudah lewati pembukaan, pembacaan doa oleh Pak Ilyas, menekan diri sudah. Nah, sekarang kita masuk di aktivitas CGP ya. Nah, Bapak Ibu, modul kita itu modul 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran itu forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Waktunya 2 CP, itu 90 menit. Ya, ini fasilitatornya Nurholis, ini teman saya ini. Ya. Oke. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai itu guru penggerak itu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, itu harus tahu ini. Pemimpin pembelajaran inilah awal dari Anda diangkat menjadi seorang kepala sekolah nanti atau pengawas. Ya. Kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri
yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, itu. Jadi ada dua tujuan, ada dua kompetensi ya yang ini dicapai. Kemudian capaian umumnya, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Lalu yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang merupakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, capaian khususnya secara umum modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki. Ya, ada 3 yang kita ingin miliki. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, pikir kira-kira yang mana itu dasar-dasar pemikirannya Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu ya. Itu ada triloganya, itu triloginya ya gitu. Kemudian apa kata kunci ya? Kata menuntung ya di situ nanti ya. Kemudian kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan dasar anak di kelas dan di sekolah, memperhatikan keragaman anak-anak kita, perbedaan anak-anak kita, gendernya apa dan segalanya. Kita tidak boleh lagi membelajarkan anak secara homogen ya atau heterogen ya, memperhatikan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Itu tujuan kita ya, tujuan khusus capai. Nah, Bapak Ibu, ini skenario agenda kita, pembukaan 25 menit, ini sudah lewat 1 jam ya. Kemudian refleksi kritis 30 menit, diskusi dan tanya jawab 20 menit, dan refleksi umpan balik 10 menit, penutup 5 menit. Jadi saya akan berikan saja secara luas-luasnya Bapak Ibu, itu menggunakan waktu sekitar 60 menit ya, 1 jam ya diskusi. Oke. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ya. Jadi kita mampu memberikan tanggapan nanti ya, gitu. Ya, dalam skenario pembelajaran kita ada 5, itu pembukaan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena kita sudah melewatinya. Kemudian refleksi kritis. Nanti di sini setiap CGP yang ada di room ini itu akan diberi kesempatan untuk berpendapat, ya, untuk merefleksikan pemikirannya tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diminta nanti mendiskusikan tentang perspektif, mengkonfirmasikan, mencocokkan ya, mana lebih legend antara Nenek Malomo dengan Ki Hajar Dewantara, atau mungkin daerah-daerah lain punya semacam semboyan atau filosofi pendidikan. Bahkan di daerah kecamatan pun biasa ada ya, gitu ya. Nah, kemudian refleksi dan umpan balik. Ini refleksi dan umpan balik ini itu kita akan memberikan semacam penguatan ya, penguatan apa yang kita pahami, apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita ingin miliki. Nah, terakhir kita sama-sama menutup materi Bapak dan Ibu. Nah, kesepakatan belajar kita itu 7. Saya kira ini tidak ada masalah, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, yang penting Bapak sudah paham ya, bahwa peserta itu memiliki kesempatan yang jelas, pasti memiliki kesempatan terbuka, saling menghormati, kemudian mendengarkan apa yang berbicara, berpendapat setelah dipersilakan. Diharapkan berpartisipasi penuh ya, jelas karena Anda ini dalam pelatihan supaya nilainya ada, nilai keaktifannya ada. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira ya, yang ada peran terpaksa karena kita ini ada di room merdeka, kita semerdeka ya, bebas.
Kemudian yang ketujuh, jika akan isi menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, refleksi kritis calon guru penggerak. Nah, ini yang pertanyaan pemantik, tolong dicatat kalau punya buku, apa dan segalanya. Apa makna kata menuntung? Penggunaan kata menuntung itu penting dalam proses pendidikan anak bagi kita ya, bukan bagi saya, bagi kita. Kata menuntung ini, makna menuntung dibawa dalam pendekatan apa ya? Gitu. Menuntung, apakah menuntung lewat tiang sebilah bambu atau menuntung binatang atau hewan kerbau dari belakang atau sapi atau menuntung anak atau menuntung bebek atau itik ya begitu. Yang kedua, bagaimana kata menuntung itu kita maknai dalam konteks seksual budaya daerah. Jadi kaitkan dengan daerah kita di Denden Rapang atau daerah-daerah lain yang mempunyai filosofi pendidikan ya. Karena kita orang Bugis pada umumnya tentu sangat memahami perangkat filosofi Nenek Malomo ya, Apagala yang kita tahu sekarang ya. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial di daerah kita. Nah, ini kan daerah kita ini bervariasi ya, berheterogen, tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah lain, konteksnya beda ya. Sekolah di kota, sekolah di desa, sekolah di apa, dan jenis jenjang sekolah juga kita banyak di sini, ada level jenjang TK, SD, SMP saja banyak lagi, SD juga banyak lagi, ada madrasah ibtidaiyah, ada SD, ada boarding school gitu ya. SMP juga demikian, ada SMP, ada MTS, nah gitu ya. Di TK Audi juga ada macam-macamnya. Itu bergantung dari visi misi atau yayasan dari sekolah itu. Kemudian ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat samad. Nah, ini. Apakah memang pendidikan tidak bisa lepas dari dua istilah ini, kodrat alam, kodrat samad? Padahal sebelum-sebelumnya kita tidak pernah membahasnya. Dan mungkin itulah yang kita akan diskusikan nanti di forum diskusi ini. Kemudian keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kata berhamba dalam konteks religi. Itu kalau kita orang Muslim itu sama dengan Buddha, sama level paling bawah. Ya, tapi kalau menghamba kepada anak, ya, itu yang mungkin jadi diskusi kita nanti ya. Apakah menghamba dalam pengertian konteks religi atau menghamba dalam konteks pendidikan atau menghamba dalam bentuk feodalisme atau kolonialisme? Itu bagaimana peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik melihat adanya makna-makna kata menuntung, kata menghamba, kata kodrat alam, kodrat saman, kemudian relevansinya dengan konteks sosial. Nah, saya berikan sedikit penguatan materi supaya Anda paham sebelum kita berdiskusi. Ini substansi modulnya. Jadi kompetensi lulusannya itu ada dua, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian yang kedua, guru penggerak itu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Itu kita lihat skenario besarnya bahwa tentang konsep modul 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan nasional di Ki Hajar Dewantara. Itu dituangkan dalam bentuk interpretasi pemikiran KD. Interpretasi KD itu kita melihat seberapa jauh, seberapa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terhadap pendidikan. Kenapa menggunakan interpretasi? Itu kan menggunakan kata istilah penafsiran. Artinya bisa dilihat di berbagai sudut pandang ya, point of view ya, gitu. Kemudian yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti itu melahirkan cipta, rasa, karsa, dan karya. Itu yang sangat artinya statement dan komitmen andalan dari Ki Hajar Dewantara.
Kemudian menggunakan lagi istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apabila kan kita turunkan itu adalah sifat anak itu, sifat dan bentuk anak itu dibentuk oleh lingkungannya di mana-mana. Ini sangat relevan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu dalam Al-Quran juga ada bahwa anak itu diciptakan lahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang mengotori adalah lingkungannya itu. Itu berkaitan dengan kodratnya. Itu menyangkut dengan proses pendidikan. Kemudian isi dan irama. Isi dan irama itu artinya volume, kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh kodrat alam dan kodrat zamannya. Iramanya itu adalah dinamikanya, ya, dinamika, progresnya, begitu. Kenapa ini sukses? Kenapa Pak Ridwan pintar? Ya, kenapa Nur Afiat pintar? Kenapa Pak Arsad bisa jadi kepala sekolah? Itu karena dilihat dari segi isi dan iramanya. Ya. Kemudian dasar pendidikan yang menuntung. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti sebagai seorang petani. Dia menggunakan asosiasi logika untuk menjelaskan dasar pendidikan yang menuntung. Ya, bagaimana seorang peran petani begitu. Kemudian pendidikan adalah pamong. Jadi pendidikan itu adalah pamong. Dia tidak mengatakan pendidikan itu adalah guru. Pendidikan itu adalah membimbing. Dia mengatakan pamong. Ya, pamong nanti kita diskusikan bagaimana itu maksud pamong ya. Gitu. Nah, kemudian dari segi oriented itu tujuan pembelajaran meliputi ya peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian lanjutkan potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Nah, itu kita bisa rasakan. Seperti saya waktu di SD itu tahun 70-an, saya sekolah itu tahun 72 kalau tidak salah, tahun 72 sekolah. Jadi tahun 72 saya sekolah di SD itu masih menggunakan batu ya. Batu itu tempat menulisnya batu. Kemudian pensilnya itu terbuat dari besi ya begitu. Kita menulis di papan batu begitu. Menghitung juga menggunakan benda-benda metafisik yang ada sekitar kita alam takambang begitu. Ya, jalan kaki tidak pakai sepatu begitu, tidak pakai baju seragam. Karena itu konsep pendidikan kita baru masuk, siap gerak, lipat tangan, tidak boleh gaya, boleh balik kiri, ikuti apa dibilang ibu guru, bapak guru, itu model pendidikan, tidak merdeka. Kita tidak merdeka pada waktu itu. Kemudian kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori. Ini ada satu metode dalam pendidikan, ini antara Ki Hajar Dewantara sangat kagum terhadap pendekatan Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Ini dua orang ini teman Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu asas pendidikan dan pengajaran. Dua asas ini. Oke, saya lanjut karena waktu juga ya. Asas diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Nah, dalam diskusi dan tanya jawab kita saling berdialog atau mengkonfirmasi karakteristik setiap TGP dan memaknai dalam menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saling bertanya yang mengkonfirmasi seperti rekan CGP lainnya. Iya, saya hanya memandu. Oke, saya stop sharing. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi refleksi. Ya, silakan Bapak Ibu, raise hand. Ya, kita berlomba investasi nilai ya. Ya, jangan melihat puasa ini tidak ada momennya ya. Oke, lanjut. Silakan. Ada yang mau berpendapat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan trilokanya itu Ingarso Suntulodo, Imadio Mangukarso, Tuturi Handayani. Nah, itu Tuturi Handayani itu simbol dari pendidikan.
Bagaimana tokoh legenda pendidikan di Kabupaten Sidrap, Nenek Malomo dengan triloginya, ya trilogi, bukan triloka ya, triloginya, 3 ilmunya. Triloginya itu ya Rio Lonapati Roy, itu sama dengan Ingarso Suntulolo, sama sekali. Di depan dia jadi pendobrak, di depan dia membuka, di depan menjadi contoh, di depan dia membuka tabir, di depan dia menjadi petunjuk. Hudalinas itu sama. Ingat Sosuntulodo dengan Rio Lonapati Roy. Nah, gitu ya. Mungkin mana lebih legend? Rio Lonapati Roy atau Ingat Sosuntulodo. Kemudian kedua, Ingmadio Mangkarso. Kalau Nenek Malo mengatakan di tengah nih para garaga, artinya di tengah dia kerjasama, di tengah dia berkolaborasi, di tengah dia berdiskusi, di tengah dia berkelompok, di tengah dia saling berbagi, di tengah dia pokoknya di situ, pokoknya saling memberi. Tidak ada orang pintar di situ, berkolaborasi terus. Sedangkan di akhir itu tuturi Handayani. Kalau Nenek Malo mengatakan Trimundri Napampiri, artinya di belakang dia menuntung, di belakang dia menuntung. Di belakang dia memberi motivator, dia memberi sugesti, memberi motivasi, sugesti, mendorong dan segalanya. Nah, kita ini guru ada di tiga-tiganya. Kita sebagai pendobrak membuka para kusenatawe, kita juga berkolaborasi dengan anak di kegiatan KBM, pembelajaran, ya. Kita juga di akhir karena kita juga menuntung, membimbing, mendampingi, membina anaknya orang. Oke. Menyangkut masalah legendanya ya nanti kita diskusikan. Menyangkut relevansinya terhadap Anda sebagai pendidik ya bagaimana? Silakan, ada yang resen. Ya. Tadi di kelas 97 ramai sekali diskusinya. Oke, kita ini belajar dulu tentang mulai dari diri ya. Dada, sepi. Ini puasa ya. Supaya berpahala, beramal ya, memberi pendapat supaya pendapatnya itu bisa mengilhami orang ya, bisa menjadi organizer orang. Iya. Apakah Anda mendengarkan saya mendongeng-dongengkan? Iya. Ya memang saya kalau memberi materi itu kayak gitulah. Ya. Oke. Saya kembalikan ke untuk supaya Anda lebih hangat lagi, ya, mungkin butuh pemicunya, ya, nah. Ya ini, silakan Anda baca ini. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi kita, ya maksudnya. Bagaimana kata menuntun itu dimaknai dalam konteks sosial, ya, baik dari daerah kita sebagai orang Bugis maupun secara universal atau nasional. Iya. Kemudian mengapa pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam yang sama? Kemudian Anda seorang pendidik tentu memahami relevansinya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara Nenek Malomo dengan apa implementasi kita yang di lapangan gitu ya. Oke. Adakah yang mau berargumen? Nah, silakan Bapak Ibu. Ibu Pak Hamdana. Ya, saya catat dulu. Pak Hamdana, silakan Pak Hamdana. Kasih Pak, saya cuma ingin menjawab pertanyaan dari pemantik Pak yang soal nomor 3 itu. Iya. Tentang pendidikan murid yang perlu mempertimbangkan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Menurut saya Pak, kuadrat alam itu sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek perkembangan. Sedangkan kalau kodrat zaman itu
berkaitan dengan pemenuhan untuk mengkomunikasikan atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, jawaban Anda benar ya. Bagus, saya tertarik ya. Oke, saya pindah ke Ibu Eli Linda. Silakan Ibu Eli Linda. Iya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba sesuai dengan penjelasan tadi Bapak yang diungkapkan. Yang saya tangkap ini, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dan kita sebagai pendidik ini berperan diibaratkan sebagai petani, dan peserta didik ini diibaratkan sebuah biji tanaman atau biji tumbuhan. Bila seorang petani ini menanam biji tumbuhan ini di alam yang tepat atau di tempat yang tepat, atau seperti tanahnya yang subur, disirami dengan baik, dijaga, dipelihara, maka tumbuhan ini akan tumbuh dengan baik. Begitupun juga kita sebagai pendidik, maka biji tumbuhan ini akan menghasilkan buah yang berkualitas. Dan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan pula bahwa proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun tetap kita sebagai pendidik harus menuntun ke arah yang lebih baik agar si peserta didik ini tidak kehilangan arah. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Eli Linda. Ya, tolong disimak, nanti ada 2 teman sudah menjawab. Saya pindah ke Ibu Isma Dewi Murni. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi di sini saya mau mengungkapkan atau mau memberikan pendapat saya mengenai makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Jadi menurut saya kata menuntun itu dalam proses pendidikan anak merujuk pada peran guru atau orang tua dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan kepada anak-anak untuk mencapai potensi dan tujuan belajar mereka. Nah, kemudian tindakan ini melibatkan bisa dalam bentuk memberikan arahan, nasihat, dan juga contoh positif kepada anak-anak agar mereka dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta karakter yang diperlukan untuk menjadi individu yang mandiri, individu yang kreatif. Jadi seperti itu menurut saya. Terima kasih. Iya, Ibu Isma Dewi Murni, bagus sekali. Ibu Wiki Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya cuma mau menambahkan daripada pendapat daripada teman saya tadi, Ibu Linda dan Ibu Isma Dewi Murni, bahwa kata menuntun itu menurut saya dan sudah saya cuma menambah daripada pendapat dari teman saya, yaitu tindakan mengarahkan atau mendampingi anak-anak kita kepada sebuah tujuan dengan bimbingan. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang anak itu yang dasarnya memang lakunya atau karakternya kurang baik, lantas anak itu tidak mendapatkan tuntunan pendidikan, tentu anak itu akan mudah menjadi orang yang berkarakter lebih buruk lagi, dengan kata lain menjadi orang jahat. Sebaliknya, ketika seorang anak yang sudah memiliki akhlak atau sudah mempunyai dasar yang baik, kemudian anak itu dituntun dengan baik, insya Allah anak itu akan memiliki karakter yang baik pula. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Vicky Sasmita.
Saya pindah Ibu Andi Wahyuni. Silakan Ibu. Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Ya. siang dan terima kasih atas kesempatan menuntut bagaimana para anak didik kita bisa mandiri dan bebas dalam mengembangkan bakat dan minat mereka sendiri dengan bantuan dan arahan dari guru itu sendiri. Sehingga peserta didik kita tidak mesti hanya selalu disampaikan, diberikan saja, tapi bagaimana siswa kita ini bisa menemukan sendiri apa yang ada dalam pikiran mereka, khususnya tentang pembelajaran yang diberikan di sekolah. Begitu menurut saya, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ilyas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Ya, jaringannya Pak Ilyas ini baruku memang kurang bagus itu jaringan. Pak Ilyas. Iya, terputus-putus. Terputus-putus. Cari dulu sound area atau sound area. Ya. Ya, silakan Pak Ilyas. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menambahkan berkaitan dengan konteks bahwa pendidikan itu bergulir berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pada kodrat alam kekuatan potensi atau yang dimiliki oleh siswa itu di dalam dirinya masing-masing. Kemudian kodrat zaman itu adalah potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial. Sehingga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipaparkan tadi bersama dengan teman-teman, itu saya menganggap bahwa ketika kita menjadi seorang guru dalam mendidik dan mendidik anak, maka ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah sifat dan lingkungan di mana berada, seperti keluarga, budaya, etnis, dan gender. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan teknologi dan komunikasi yang ada, sehingga dari pemikiran itu jelas kita gambarkan bahwa pendidikan atau pembelajaran itu kita harus memperhatikan dua hal tadi. Jadi anak yang berbeda karakternya tidak bisa disamakan. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar hingga lahirnya kurikulum kurikulum Merdeka yang menjadikan siswa itu merdeka dalam belajar, tetapi tidak berarti bahwa merdeka itu secara keseluruhan tanpa batas. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke Ibu Rosmina. Silakan Ibu Rosmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan tentang makna kata menuntun. Menuntun anak-anak dalam mengembangkan potensi merupakan mereka itu dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta memberikan dukungan untuk mengembangkan keterampilan baru. Menjadi contoh bagi anak, contohnya dengan perilaku, berbicara dan menangani situasi sulit, dan dapat berperilaku dan menanggapi dunia yang ada di sekitar. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya, sangat runut dan tentu cara berpikirnya. Novita Sari. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di sini saya ingin
memberi sedikit penjelasan tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak ini menurut saya inti dari Merdeka Belajar. Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan telah banyak mengalami transformasi atau perubahan yang menuju pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa dan menerapkan nilai-nilai kebebasan dalam proses belajar mengajar. Namun sebagai pengajar atau pendidik bukan berarti kita membebaskan secara begitu saja. Kita sebagai pengajar atau pendidik tetap menuntun atau mendampingi anak-anak sesuai dengan minat bakatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, ada 9 orang yang berperspektif, berinterpretasi, berpendapat. Pertama Pak Hamdana, kedua Ibu Eli Linda, ketiga Isma Dewi Murni, keempat Ibu Wiki Sasmita, 5 Andi Wahyuni, keenam Muhammad Ilyas, ketujuh Sahruni, ke-8 Rosmina, dan 9 Nurvita Sari. Ini pecahkan rekor ya tadi ya. Ini ada Madam Melinda ya. Apa ini Melinda mau bertanya? Silakan Melinda. Sahruni Uni sudah ya. Ya silakan. Iya Pak. Diturunkan dulu anunya itu Sahruni. Silakan Ibu Melinda. Baik Pak, sedikit di sini saya yang akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Menurut saya Pak, menuntun dapat diartikan sebagai proses membimbing. Artinya di sini membimbing ialah memandu seseorang agar dapat mengembangkan kemampuannya dan pengetahuannya yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Terima kasih Pak, cuma itu yang bisa saya tambahkan. Iya, betul ya. Dalam bahasa menuntun itu ada 3 hal yang bisa muncul. Yang pertama menggunakan kata pendampingan. Yang kedua menggunakan kata pembimbingan. Lalu yang ketiga melakukan pembinaan. Ketiga kata ini digunakan secara bergantian, itu sangat bergantung kepada peruntukannya. Nah, apakah itu benar atau tidak? Bagaimana Ibu Sahruni ini? Masih mengangkat tangan saya lihat. Mau merespon Ibu Sahruni? Ya Pak, hanya mau menambahkan saja sedikit tentang Oke, tadi silakan. yang terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Ada tadi istilah yang 3 istilah dari Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sunggulodo, ing madiang kurso, Sunggulodo. Contoh, nah, semangat dan belakang kekuatan. Itulah contoh salah satu kita untuk pendidik dan itu ada dengan kalau kodrat yang ada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan kan persebagian banyak masyarakat yang dapat yang dapat teruskan diwaris untuk dan lagi kita sebagai guru bukannya hanya menuntut ini tapi sebagai guru juga harus menuntut anak menjadi sempurna, tapi kita menuntut anak-anak menjadi supaya berguna dimanapun mereka berada Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Sahruni ya. Nah, ditarik dulu resennya dulu ya, angkat tangannya. Nah sekarang ini ada teman 10 orang ini berpendapat. Nah kita boleh berdiskusi, berkonfirmasi. Misalnya Pak Ridwan mau tanggapi pendapatnya Pak Ilyas, atau Pak Ilyas juga nanti mau tanggapi pendapatnya Ibu Melinda, boleh.
Ibu Isma Dewi Murni mau tanggapi, Elinda boleh. Boleh juga teman-teman yang kayak Pak Hase, Pak Suwarni, Inam belum sempat berkontribusi mau menanggapi, boleh. Ya. Oke, setelah sesi kedua ini kita mau berdiskusi, berdialog atau mengkonfirmasi pernyataan-pernyataannya Ibu Isma misalnya. Aku sih pendapatnya Ibu Isma mengatakan seperti ini, pendapatnya Ibu Syaruni seperti ini. Ya kita mau konfirmasi ya, jangan sampai dua opsi, masing-masing opsi itu menjadi pilihan. Contohnya menentukan awal bulan suci Ramadan, ya dua opsi, tapi tidak ada menjadi pilihan, semua terpilih. Nah, biasanya kelasiman opsi itu dua opsi pasti gugur satu, pilih satu, tiga opsi pilih satu. Ya begitu ya, namanya option gitu. Oke, ada yang ingin berargumen, silakan. Ini kita masih panjang, masih ada setengah jam ya. Setengah jam di forum ini, kita tepat nanti jam 15 kita closing, kita tutup, kita pergi di dapur pakai daster termasuk saya. Ya, karena istri saya adalah suster, perawat, suster artinya susah terus. Ya, tidak pernah senyum di rumah sakit terus berhadapan pasien. Pasien dihadapi susah memang. Datang penjaga pasien sudah 3 malam tidak pernah tidur, tidak pernah mandi, lapar juga, susah juga jadi itu. Enak kalau jadi guru itu enak, murah senyum, pakai lipstick, pakai apa, pakai make up, bisa selfie-selfie, cari di taman-taman. Tapi kalau di rumah sakit mana ada mau selfie dengan pasien? Pasien sudah mengeluh sakitan, ayo kita selfie dulu, ya enggak. Oke, ada yang ingin nimbrung menanggapi? Nah, yang sama sekali belum terbahas ini adalah relevansinya Bapak Ibu. Yang di poin pemantik yang penting relevansinya relevansi Anda sebagai seorang pendidik. Melihat dari sudut pandang itu, point of view, sudut pandang itu bagaimana? Gimana relevansi Anda sebagai seorang guru selama ini? Apakah filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu dan Nenek Malomo itu memang begitu? Atau memang Anda menjadi guru ini adalah merupakan suatu keterpaksaan gitu. Gitu ya. Bukan suatu pilihan. Kebetulan tidak ada sekolah yang dekat di rumah kecuali SD itu, SMP itu di situ sekolah. Padahal Anda maunya masuk di sekolah SDIP, boarding school gitu ya. Apa Anda terpaksa gitu ya? Oke, ada yang mau berargumen? Ini relevansi pendidikannya. Relevansinya sebagai Anda seorang pendidik. Misalnya Ibu Rusmini ya. Ibu Rusmini kan seorang pendidik, seorang guru. Melihat dari sudut pandang bagaimana itu pendapat kata menuntung itu. Pernahkah Anda menuntung? Atau sekedar diucapkan saja gitu ya. Oke. Wiki Sasmita, Semparesen. Ragu-ragu. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Ibu Wiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menanggapi Ibu Wiki? Atau dia menanggapi dirinya sendiri boleh? Tidak Pak, tentang relevansi saya sebagai pendidik, seorang pendidik. Pandangan saya pribadi, tentang saya sebagai pembelajar, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai seorang pembelajar yang harus mampu menuntun perkembangan murid yang cerdas, berbudi pekerti dan lebih baik sesuai dengan kota zaman. Saya tidak akan berhenti terus belajar untuk dapat menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti untuk menuntun
siswa saya dan serta memberikan motivasi dan mengapresiasikan diri saya secara maksimal untuk murid saya. Terima kasih. Iya, Ibu Wiki sangat bagus ya memberikan tanggapannya, memberi argumennya. Sudah nampak bahwa dia adalah seorang guru, Ibu Wiki. Iya, bukan sekedar jadi guru Ibu Wiki adalah pelarian. Iya. Insya Allah, Pak. Ibu Novita Rustan. Silakan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menurut saya itu sebagai pendidik saya bertanggung jawab untuk membimbing siswa, mendampingi siswa, menuntun siswa untuk menuju pemahaman diri yang lebih baik serta membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki tanpa memaksakan kehendak kita sebagai pengajar, tapi memberi kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor apa yang mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Novita Sari. Ternyata Ibu Andi Wahyuni juga tidak mau ketinggalan. Silakan Ibu Andi ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk tentang relevansi saya sebagai guru, Pak, saya mulai dulu dari saya sendiri, bagaimana saya bisa mengembangkan seorang anak apabila saya juga tidak berkembang. Jadi otomatis saya kembalikan saya dulu kepada saya sendiri sebagai guru, bagaimana saya terus mendorong diri saya sendiri untuk terus belajar, berkembang sesuai dengan zaman. Begitupun juga dengan kita sebagai guru di depan peserta didik. Bagaimana kita menuntun, mendorong seorang siswa dan atau peserta didik untuk mengkaji bakatnya, minatnya, kebebasan dia dalam berbicara, kebebasan dia dalam belajar. Jadi tidak ada penekanan dalam setiap peserta didik supaya apa yang diharapkan seorang guru bisa juga didapatkan pada peserta didik. Jadi saya sebagai guru Pak mengembalikan kepada saya diri sendiri dulu, bagaimana saya bisa belajar, bagaimana saya berkembang, karena kita ketahui bahwa pendidikan yang dulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda, terutama tentang sekarang ini disebut dengan milenial atau samanset, yaitu pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Jadi seorang guru itu tidak mesti dengan menjelaskan, tidak harus dengan menjelaskan, tetapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik supaya mereka juga bisa memberikan pendapatnya dia sendiri. Seperti itu Pak. Dan yang seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak itu sudah banyak mengikuti zaman, sudah canggih menggunakan HP dalam belajar, dalam kelas juga kita biasanya menggunakan menonton pembelajaran lewat PowerPoint misalnya, menontonkan video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Jadi sebagai guru kita juga tidak harus diam, harus juga harus lebih bisa daripada peserta didik itu sendiri, karena jangan sampai kita malu di depan anak-anak. Anak-anak sudah bisa membuka YouTube misalnya, sedangkan kita sebagai guru belum bisa membuka YouTube, Pak. Seperti itu misalnya, Pak. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang problem sekarang itu IT itu identik dengan anak-anak milenial. Ya, saya sendiri di kantorku itu mungkin di antara sekian banyak manusia kayak saya ini, Manula ini, manusia lanjut usia yang ada di IT ini, mungkin saya ya. Karena hampir semua pengawas itu, karena pengawas itu hanya ada dua ya, guru ada dua.
ada namanya pengawas dan guru IT. Artinya IT-nya bagus seperti kalian. Bapak Ibu itu IT-nya bagus. Ya. Saya termasuk pengawas IT-nya bagus. Tetapi ada juga guru dan pengawas masuk di kategori kedua, itik. Satu, guru pengawas IT, kepala sekolah IT, lalu guru kepala sekolah pengawas itik. Kalau itik di budaya kita di Sidrap itu nih palako, nih. Itu. Jadi kalau tidak mau ke di palako, ya pindah, hijrah dari itik menjadi IT. Karena terbukti kalau setiap ada pertemuan-pertemuan di mana-mana, di hotel mana dan sebagainya, penampilan oke, bawa laptop oke, hanya bisa on off. Ya, selebihnya tidak, kasat kusut, kancing bajunya, kepala sekolah dan guru tidak tahu mana atas mana bawah, mandi keringat, AC dingin tapi keringatnya jatuh-jatuh. Ini yang makanya wajar itu kalau kepala sekolah dan pengawas itu diambil dari guru-guru penggerak, karena memang alamnya sekarang samanya adalah samaan IT. Semua dieksekusi dengan melalui IT. Ya, diselesaikan dengan IT. Tidak ada lagi diselesaikan secara manual. Semuanya. Masa kita mau dikala itu Grab, ojek, apa itu, kurir. Itu semua serba IT. Orang mau makan di bulan Ramadan ini, anak saya juga tidak tinggalkan tempat tidurnya, ada semua itu. Ada mie pakan riang, ada mie ini, serba tak 5.000 banyak. Anak-anak sekarang begitu. Oke, saya pindah ke Ibu Eli Linda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menurut pendapat saya Pak tentang ini relevansi saya sebagai pendidik, yang utama kalau saya pribadi adalah sebagai teladan bagi peserta didik saya. Kemudian setelah menjadi teladan, otomatis anak-anak ini akan menjadi maksudnya anak-anak yang sifatnya kurang baik. Tapi kalau sudah ada yang menjadi teladan, otomatis dia akan secara perlahan akan berubah menjadi baik. Yang kedua, yaitu pembelajaran inovatif. Jadi dengan begitunya siswa-siswi ini akan lebih mudah memahami, walaupun dalam penggunaan IT ini juga kita memiliki tata krama Pak. Maaf, dalam penggunaan IT ini kita ada tata krama, misalnya tidak boleh memposting hal-hal yang berbau selain pendidikan. Biasa saya ada blokir di grup saya di sekolah itu khusus dengan siswa. Biasa kalau ada apa-apa itu yang dia posting yang kurang baik atau kurang etis, saya langsung blokir atau keluarkan dari grup. Sebagai pendidik ini harus menjadi pamong atau teladan, karena tugas kita sebagai pendidik itu bukan cuma mendidik, tetapi menjadi pembimbing, juga harus yang utama adalah sebagai teladan. Terima kasih Pak. Oke, sangat luar biasa, bagus. Ya Pak Ilyas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan relevansi kita sebagai pembelajar, teman tadi sudah membahas dua hal. Saya membahas berkaitan dengan kita sebagai penuntun, guru sebagai penuntun, sejalan dengan pembelajaran yang senantiasa kita lakukan. Biasanya di mata pelajaran yang kita lakukan di kurikulum Merdeka sekarang itu sudah memfokuskan diri terhadap peserta didik. Ketika kita masuk di dalam kelas, kita sudah membiasakan diri untuk membina budi pekerti dari awal pembelajaran. Kemudian pada saat sebelum memulai pelajaran, kita mengecek kemampuan awal siswa sehingga kita bisa mendiagnostik awal bahwa tindakan yang seperti ini yang saya bisa berikan pada anak yang seperti ini. Sehingga dalam proses pembelajaran kita tidak memaksakan
kodrat anak-anak untuk belajar seperti ini, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keinginannya. Kita sebagai seorang guru tinggal kita memfasilitasi sehingga proses pembelajaran itu di dalam kelas menjadi hidup. Itulah mungkin satu hal pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat bagus dan luar biasa Pak Ilyas. Ya, saya kagum pendapat Anda. Ya, ini pendapat akademisi ya. Seperti kalau saya memberikan kuliah di Paskah, nah itu mahasiswanya pejabat, namanya pejabat. Karena saya juga dosen Paskah di beberapa perguruan tinggi di Makassar. Namun saya lebih banyak live, daringnya itu hanya 30%, luringnya ya, gitu. Oke, Bu Rusmini. Mana ini Bu Rusmini ini? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Sedikit pendapat saya mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Menurut saya, Pak, saya sebagai pendidik di mana kita ini menuntun peserta menuntun, membimbing dan mengarahkan siswa kita untuk mencapai pemahaman baik keterampilan mereka ataupun bagaimana pertumbuhan pribadi mereka. Misalnya saya di kelas itu sebagai guru berusaha membimbing peserta didik dalam pembelajaran agar anak-anak bagaimana bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik dengan menggunakan berbagai metode media ajar ataupun dengan hal yang lainnya. Kemudian saya juga berusaha bagaimana cara memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran itu beserta kepada peserta didik agar pembelajaran itu menarik dan tidak monoton sehingga pembelajaran benar-benar bermakna bagi mereka. Kemudian bagaimana saya sebagai model di kelas agar mereka bisa memahami bagaimana menjadi teladan yang baik atau contoh yang baik ya bagi anak-anak dalam hal sikap, nilai dan perilaku agar mereka bisa menghadapi tantangan dengan bijaksana. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Rusmini, sangat luar biasa dan bagus. Kita berikan aplaus, kita mempatkan emoji yang ada di ya, kita berikan emoji dulu. Iya, oke, tepuk tangannya. Saya angkatkan jempol semua teman-teman. Mulai dari Ibu Elilinda 2 kali tampil, Ibu Wiki Sasmita, Ibu Andi, Pak Ilyas, Ibu Rusmini, Ino Pitasari, iya ya. Oh, Ibu Melinda, silakan Ibu Melinda. Ya, Ibu Melinda. Iya, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saya tambahkan, menurut saya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan, alhamdulillah terkhusus di sekolah saya, Pak, sudah mulai mengarah kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan baru-barunya disosialisasikan oleh pemerintah yaitu IKM. Walaupun IKM di sekolah saya baru kelas 1 dan kelas 4, sedikit banyak saya selaku guru kelas 1 juga sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar yang ada di IKM. Ditambahkan dengan sekolah saya yang sudah menerapkan penanaman pendidikan karakter untuk murid melalui pembiasaan, contohnya seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, pembiasaan budaya 3S, salam, senyum, sapa ketika bertemu, kemudian pembiasaan LISA,
lihat sampah, ambil. Alhamdulillah di sekolah saya sudah dilaksanakan pembiasaan itu, Pak. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suwarni, silakan Ibu Suwarni. Suwarni. Ibu Suwarni. Tidak deh. Kita pindah ke Ibu Resmina. Ibu Iya, Srina. Pak. Oh ya, Suwarni. Ya. Hadir, Pak. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya cuma ingin menambahkan tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia kita saat ini, di mana masih perlu banyak motivasi, inovasi, kreativitas baru di dunia pendidikan. Karena pada kenyataannya di Merdeka Belajar saat ini, semua untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, karena mengingat kemampuan murid itu berbeda-beda sesuai dengan bakat minatnya. Jadi di sini saya akan terus belajar dan belajar supaya bisa menuntun anak sesuai dengan kemampuan bakat minatnya, agar melaksanakan pembelajaran untuk mencapai satu titik, yaitu tujuan pembelajaran. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Resmina? Silakan Ibu Resmina. Ya Pak, sedikit tambahan tentang relevansi sebagai seorang pendidik, memiliki relevansi itu sangat penting. Yang pertama itu memberikan pengalaman kepada peserta didik, mulai dari dengan cara interaksi langsung dan personal kepada anak-anak yang merupakan aspek penting dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, model peran yang berfungsi sebagai model peran yang kuat bagi anak-anak. Yang ketiga, kemampuan empati, memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan anak-anak secara mendalam. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah mendesak, saya berikan kesempatan PP. Mungkin ada PP-nya mau disampaikan kepada CGP-nya, Pak Asad misalnya kepada CGP-nya, baik tugas-tugasnya apa, Ibu Nur Afiat Budiman juga demikian. Silakan Pak Asad, siapa tahu ada sebelum kita closing di meeting ini. Iya, Pak Asad dulu ya, Pak Asad. Pak Asad, ada yang disampaikan kepada CGP-nya? Iya Pak, baik. Karena saya masih dalam perjalanan, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Ya, saya lihat dan saya masih menarik sekali dari forum ini. Kebetulan kita dibantu oleh orang tua kita, salah satu fasilitator terkenal. Ya, jadi saya sebagai PP ya mengharapkan pada CGP yang sebanyak 7 orang supaya aktif. Mari kita bersama-sama mendengar. Kalau bisa kita bisa menimba ilmu dari fasilitator kita ini, karena jarang-jarang kita di Sidrap ini mendapatkan sharing atau arahan-arahan beliau dari Bapak Abdul Latif, ya Pak Haji seperti itu panggilannya. Dan saya tahu betul ya, beliau ini sangat terkenal karena kemarin waktu saya pembekalan diklat atau pendidikan calon pengajar praktik, ada sempat saya komunikasi dengan salah satu fasilitator nasional juga, kalau tidak salah namanya Pak Alfon. Ya, beliau ini sangat mengidolakan beliau, Pak Latif ya, dari Sidrap katanya Sulawesi Selatan. Jadi saya mengharapkan kepada rekan-rekan CGP, mari kita ya berkolaborasi dan banyak ya penetrasi pertanyaan kepada beliau supaya kita bisa mengkaji ilmu beliau seperti itu. Ya itu saja pesan saya kepada CGP, ya kebetulan di bawah naungan saya itu saja, bahwa mari kolaborasi dan
banyak bertanya kepada beliau, kalau perlu kaji ilmu-ilmu beliau tentang pendidikan di Indonesia. Itu. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih atas kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsyad, Kepala Sekolah. Ibu Nurpiat Budiman, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Fasil, Pak Haji. Refleksi untuk hari ini Bapak Ibu sebagai pengajar praktik, saya mengharapkan, alhamdulillah tadi Bapak Ibu saya lihat aktivitas kita di ruang kolaborasi ini, forum diskusi ini sangat baik, sudah ada umpan balik satu sama lain. Semoga di ruang kolaborasi selanjutnya Bapak Ibu lebih ditingkatkan lagi. Satu yang paling utama Bapak Ibu yang nama literasi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sudah ada di LMS Bapak Ibu bahan pendukung modul 1.1, silakan Bapak Ibu perbanyak membaca di sana. Dan kemudian pesan saya yang kedua untuk CGP, rekan CGP, kita hadir tepat waktu Bapak Ibu ya di ruang kolaborasi. Gitu. Saya kira cukup Pak Fasil, Pak Haji. Oke, terima kasih Ibu Nur Afiat. Baiklah Bapak Ibu, ya karena ini sudah akhir, kegiatan kita sudah overtime 2 menit. Ya tentunya kita ini mau berkemas-kemas sholat asar lalu ke dapur ya begitu. Ya, tapi saya tetap mengingatkan jangan sampai lalai ya di LMS. Kita sudah terlanjur berlayar dan berselancar di LMS ya. Saya juga demikian ya gitu. Saya membagi waktu begitu padatnya kegiatan saya. Artinya karena saya ini, karena Pak Kepsek ini sudah memperkenalkan diri saya sebenarnya tidak seberapa ya. Memang saya termasuk fasilitator PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin di Jakarta saya sudah bolak-balik Jakarta ini bulan Februari 4 kali bolak-balik Jakarta. Itu mendesain PMM. Ya, mendesain PMN, mendesain LMS, kemudian memfasilitasi fasilitator, dan saya termasuk fasilitator pengembang di Jakarta. Jadi saya lebih banyak di Jawa ya, lebih banyak di Jawa karena kemarin juga saya ditawari Kalimantan Selatan, kemarin dimintai oleh Bali, dimintai oleh Sulut untuk bergabung. Tapi saya mengatakan saya sudah terlanjur di Sulsel, gitu karena saya sudah tua begitu. Kemudian pekerjaan saya di Sulsel banyak di kampus begitu. Apa ya? Ya itulah intinya banyak pekerjaan. Sebagai kesimpulan dari kegiatan kita bahwa siapa legenda antara Nenek Malomo dengan Ki Hajar Dewantara? Ya lebih legenda itu adalah Nenek Malomo. Nenek Malomo itu adalah seorang filsuf Bugis kebukisan Sedenden Rapang. Beliau adalah seorang ahli di bidang filsafat, kearifan lokal, dan terkenal pada tahun 1700-an. Nah, jadi karya-karya mereka banyak, transkrip mereka itu banyak di Leiden University, dan kebetulan Ki Hajar Dewantara itu salah seorang mahasiswa Leiden University, sangat kagum terhadap pendapat dari Nenek Malomo. Makanya pendapat Nenek Malomo itu Riolana Patiroi itu diterjemahkan, ditranslatekan ke dalam bahasa Jawa. Ya, itu Ingarso Suntulodo begitu ya. Hanya karena Ki Hajar Dewantara lebih terkenal dibandingkan Nenek Malomo. Memang begitu. Sama saja lagu-lagu dandut di Indonesia. Lagu-lagu dandut pada umumnya, lagu-lagu dandut Indonesia itu irama Hindustan ya, dari India. Tapi ternyata Indianya, orang-orang yang membuat itu tidak terkenal. Yang terkenal orang Indonesianya saja. Begitu ya. Oke, mungkin besok ruang kolaborasi kita menunggu lagi link Jimit Premium. Ini kan masih pinjaman dari Satker ya, dari Pak Muhammad Fadli yang buatkan. Saya mau buat tapi tidak bisa recording ya. Saya mau buat tidak bisa lagi live streaming karena mengapa? Kami belum mendapat link dari kementerian. Insya Allah mudah-mudahan sebentar malam linknya ada. Kalau tidak masih kita meminjam
dari admin satker kita, admin kelas kita. Saya kira cukup. Terima kasih buat Bapak semua. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Ada yang lain yang bisa memimpin doa kecuali Pak Ilyas? Ada Ibu Nupita? Apa bisa Ibu Nupita? Wah, ya, silakan Ibu Nupita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan buka kamera. Ya, kita berfoto dulu. Akhir sesi, buka kameranya. Ini banyak yang tutup kamera. Hamdana tutup kamera. Isma tutup kamera. Elilinda. Pak Hasse ini gimana ini? Pak Hasse tidak pernah muncul-muncul ini. Tidak pernah aku dengar-dengar. Pak Hasse masih hidup kah? Pak Hasse. Hatin Roy kah Bapak? Hatin Roy ya. Anu kasih puasa ya. Ya nanti dimaklumi ya. Iya. Oke, kita foto. Ada Ibu Nur Afia atau foto terakhir? Oh iya Pak, siap. Gaya apa? Iya, agama ajarin aku ya. Oke, sudah. Oke. Oke, sudah Pak. Oke, sudah. Ada salam, Pak pasti ada salam di belakang saya. Wah, Ibu Kepsek. Ibu Kepsek. Ya, terima kasih buat Anda semua. Sampai jumpa di lain kali, di waktu. Insya Allah besok kita ketemu di ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2. Dan saya minta tolong Ibu Nur Afiat dengan Pak Arsad dikirimkan nama-nama CGP-nya. Karena kita nanti akan per PP, ya kita per PP dulu besok di ruang kolaborasi. Supaya mudah kontrol nilainya ya Bapak Ibu. Ya, jangan diacak. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dan silakan istirahat mundur dari Waalaikumsalam Terima kasih Pak bimbingannya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Vivi. Mohon izin keluar. Assalamualaikum. Iya. Izin keluar Pak, Bu. Itu ada anak kecilnya Bu Rusmina itu. Pak. Izin keluar Pak. Iya, Izin keluar, silakan. Pak. Ya baru mau pulang juga. Pak.